Oke, pagi semuanya. Ini saya lagi cooling down ya, jalan-jalan menikmati pagi. Setelah saya menyelesaikan traineran ya 1 jam tadi pagi. Seperti Anda lihat ini barusan kering dari basah, berarti tadi subuh ya sempat hujan ya, jadi nggak bisa keluar. Saya nggak sia-siakan waktunya untuk training. Menunya yang tadi saya sudah lakukan tuh 100 rpm, saya dapat bertahan di 129 watt 1 jam ya, 550 kalori ya, lumayan lah ya, lumayan untuk berlatih 1 jam segitu, lumayan, apalagi 100 rpm ya, itu ya bagi saya sih lumayan lah, tidak untuk menambah kuat ya, tapi untuk jaga bugar gitu aja, menjaga kebugaran ya. By the way, ada kabar gembira untuk event Malang Century Ride, nanti saya ikut ya, confirm ikut tanggal 30 November ya, jadi ya saya senang sekali bisa join. Oke, terima kasih main sepeda. Oke. Ya itu tadi itu. Jadi saya latihan hari ini itu bukan untuk kuat sebenarnya, karena saya nggak mungkin bertambah kuat ya, tapi hanya untuk maintenance, dan supaya ya kalau misalnya saya memang ada drop dalam power dan sebagainya, dropnya itu jangan jangan terlalu drastis begitu loh ya, jangan terlalu drastis. Jadi saya bertahan aja. Tapi sebetulnya hari ini itu saya nggak ingin bicara soal saya latihan dengan power sekian, tidak. Saya ingin bicara tentang kejadian sebulan yang lalu ya, 3 minggu, 4 minggu yang lalu gitu. Di mana saya jatuh sakit. Ya. Saya jatuh sakit itu, sakitnya itu seperti persis pas saya kena COVID beberapa tahun yang lalu, di tahun 2021 kalau nggak salah, 2021 Januari. Videonya ada kok. Setelah saya sembuh dari COVID, saya membuat video bersama teman-teman sepedaan yang lain yang alumni COVID, Pak Dimas sama itu Benita dan saya, di mana kita bersaksi mengenai sembuh dari COVID itu ya. Nah ini 3-4 minggu yang lalu saya kena 1 minggu. Jadi kepala saya kepingin kayak mau pecah begitu, sakit sekali. Dan terus disusul dengan suhu badan saya di sekitar 37 ke atas, 37,8. Tapi itu tidak berlangsung lama ya. Panasnya itu cuman hanya ya sehari. Tapi yang nggak enak itu tenggorokannya itu yang sakit. Jadi pas di hari keberapa itu saya sudah nggak tahan, saya ke dokter. Saya sebenarnya kalau saya sakit itu nggak langsung ke dokter ya. Saya bertahan dulu dengan kekuatan saya, dengan ya antibodi tak apa gitu untuk melawan. Dan saya sudah tidak kuat, saya ke dokter. Ya syukurlah tidak terjadi apa-apa ya. Dokter hanya
melihat tenggorokan saya memang ada radang dan kemudian tensi. Nah ini dia tensi ini. Sewaktu saya ditensi itu tensinya itu 150, bawahnya itu 90-an. Nah ini sudah memasuki tanda-tanda bahaya ini. Jadi langsung dokternya, hati-hati ya, ini tensinya sudah tinggi. Tapi kemudian saya balas, biasanya nggak segitu dok, gitu. Apa karena hari ini saya sakit ya, gitu. Biasanya kalau saya tensi itu sekitar 135, 132, kadang-kadang 128, bawahnya ya 80, 85 begitu. Biasanya, normalnya. Tapi ya namanya orang sakit ya, pasti kan tensinya ya juga tinggi macam-macam. Jadi saya sampaikan ke dokternya. Kemudian dokternya kembali tanya, oke, setiap hari gimana? Apa minum kopi? Nah ini dia. Apa bisa dikata? Saya jawab, jelas dok. Saya minum kopi itu kayak minum air. Senantiasa minum kopi. Setiap hari itu bisa 3 cangkir lebih. Ya. Dan saya bisa minum kopi itu kayak casual gitu loh. Ya. Kalau saya sepedaan ke Indomaret, ya nyasarnya ke kulkas dan ngambil itu loh, kopi. Ya, selalu saya ngambil kopi yang kalengan itu. Ya itu, setiap pit stop Indomaret. Dan kalau misalnya di Indomaret ada point coffee, ya saya order lagi kopi. Nah itu. Di rumah pun kopi. Nah saya juga kaget karena dokternya menghimbau supaya kalau bisa stop kopinya ya. Waduh, stop kopi. Ya, oke. Sejak itu saya langsung kurangi drastis kopinya, bahkan kalau bisa enggak, ya sampai sekarang. Jadi sudah berjalan hampir 1 bulan. Ya, sudah berjalan hampir 1 bulan ini no coffee, ya, no coffee. Jadi kalau misalnya saya mampir pas singgah ada Indomaret, yang saya ambil bukan kopi tapi ya cukup teh aja lah, atau aqua atau Pocari atau itu yang UC 1000 vitamin C itu. Ya. Nah, efeknya apa? Nah, ini dia. Percaya enggak mau atau ya, apapun lah. Setelah seminggu berjalan dan saya sembuh ya dari gejala kayak COVID tadi itu, saya iseng-iseng tensi berapa sih? Oh beneran normal, sudah kembali normal ya, ke 132, 135, 128 begitu. Bawahnya itu 80, 82, kadang 78. Kalau misalnya saya benar-benar santai dan rileks. Nah, bagi mereka yang senang minum kopi ya gimana menurut Anda kejadian ini? Apakah memang saya ini waktu itu sakit ya sehingga tensi darah saya naik? Dan setelah saya sakit, setelah saya sakit kan sembuh kan, saya sudah enggak minum kopi, sudah. Saya usahakan enggak minum kopi. Dan kemudian yaitu tensi lagi. Wow, segitu loh. Ya. Tapi itu efek seminggu kemudian ya. Tensinya udah normal. Nah, 2-3 minggu kemudian apa efeknya? Efeknya bahwa saya siang-siang enggak ngantuk lagi. Aneh kan? Ya, waktu saya sering minum
eh, minum kopi itu pokoknya nggak tahu, konstan ya. Di atas jam 12 itu pasti saya rasanya kayak matanya sayup dan ya kepingin minum kopi. Itu setelah diminumi ya itu nanti sore lagi kira-kira jam 4 ini ngantuk lagi, kepingin minum lagi. Ya, itu dulu waktu saya suka ngopi. Waktu saya suka ngopi, malah jadi ngantuk. Dan kalau saya tidur itu paginya itu bangun itu rasanya itu kayak apa ya, nggak 100% gitu loh. Ya kalau Anda pakai Garmin misalnya ya, istilahnya bodi baterainya itu kayak seolah-olah Anda itu nggak tercat 100% gitu loh. Jadi saya bangun itu kayak hanya cuma 60-65%, kemudian saya lah turun ke bawah cari kopi gitu supaya saya bisa wake up lagi gitu. Nah, semenjak saya enggak kopi, ya ini sudah hampir sebulan lebih saya enggak ngopi ya. Saya malah tambah lebih seger loh. Ya, dan pagi ini lihat ini saya habis traineran ya. Saya enggak merasa bahwa saya ini lelah atau apa gitu. Ya itu. Nah, saya juga bukan expert ya. Saya juga bukan dokter atau saya juga bukan apa-apa. Tapi kalau misalnya Anda coba lah, ya lihat di YouTube itu, ya mungkin satu sisi ada yang mengidolakan kopi ya. Wah kopi kopi aficionado ya. Silakan Anda nonton. Tapi di sisi lain ada yang mengatakan efek kopi begini. Ya. Bagus sih bagus, jelek sih jelek ya. Tadi yang bagus ya dikatakan bagus, yang jelek dikatakan jelek begitu. Nah jeleknya itu begini loh. Nah memang kopi itu membuat Anda wake up ya. Terus sepertinya ada energi dan macam-macam. Tapi ada penjelasan satu itu ya memang dia mengidolakan kopi karena kopi itu high in fiber dan bagus untuk kesehatan begini-begini. Memang. Tapi satu hal yang sangat negatif yaitu ada efek seperti apa ya, narkotik. Nah, ini dia. Itulah yang terjadi. Kenapa kok kalau saya tidak ngopi ya itu. Ya saya rasa ini umum ya dialami oleh banyak orang ya. Efek narkotiknya itu loh. Di otak kita itu loh terekam bahwa kalau misalnya kamu nggak digrojok sama air hitam itu, jadi badan Anda ini lapar, haus terus dan kepingin digrojoki terus sama kopi itu, sehingga kita ini menjadi kayak budak begitu loh. Lu ndak ngasih aku kopi, aku ndak mau bangkit. Nah, begitu loh. Seperti itu. Jadi otaknya itu seperti itu. Terus sekarang ini kalau saya bangun, saya merasa bodi baterai saya ini tercharge lebih full begitu loh. Ya saya sih ndak pakai Garmin Watch itu ya. Jadi saya ndak tahu, tapi saya bisa merasakan bahwa kalau saya bangun itu rasanya jauh lebih segar gitu. Bahkan saya bisa katakan 2 kali lebih segar daripada misalnya waktu saya masih sering ngopi itu. Ya, bayangkan ini sekarang tadi saya barusan traineran. Saya masih punya energi lagi untuk ngonten. Ngonten itu butuh energi banyak loh. Jangan dikira ngonten itu gampang. Ya. Jadi ya ini saya serahkan ke Anda misalnya. Apa yang bisa membuat Anda ini tambah bugar, tambah segar ya, bukan tambah sakit. Jadi ini temuan saya. Ya.
dari yang saya suka ngopi, ya saya tidak mengatakan bahwa waktu itu saya sakit, enggak. Kemudian saya jatuh sakit seperti COVID kemarin. Saya ke dokter dan nasihatnya tinggalkan kopi lah. Ya, nah, kok aneh, kok ngatur-ngatur gitu loh misalnya dokternya itu. Kok aneh ngatur-ngatur ya. Saya suka kopi kok, nggak boleh. Ya. Tinggalkan kopi. Saya dengarkan, ada baiknya juga. Saya tinggalkan kopi. Ya. Dan beginilah hari ini, inilah efeknya ini. Dan kok saya merasa bahwa kalau saya misalnya hari ini seperti ini, bayangkan besok. Ya, kalau saya setelah latihan kayak gini aja loh, masih seger kayak gini. Bayangkan besok. Apa yang bisa saya lakukan? Lebih banyak hal, ya. Lebih banyak hal. Pasti. Ya, minggu lalu waktu saya dari Surya PP itu pun waktu saya pulang, ya saya enggak ngopi. Enggak ngopi. Saya ganti dengan minuman yang lain. Pulangnya ya oke, begitu. Ya. Jadi kembali lagi episode kali ini ya, memang saya membuat episode tentang cycling, tapi hal-hal yang berkaitan dengan cycling agar menuju ke performa lebih baik, menuju sehat lebih baik dan macam-macam, termasuk apa yang Anda makan dan Anda minum. Ya ini. Saya rasa saya perlu bikin juga kan. Nah, gitu loh. Ya. Jadi bagi Anda yang misalnya mengalami seperti saya gitu. Ya. Kopi itu memang nyandu ya, tapi kopi itu bukan senyandu kayak rokok atau kayak apa tak apa begitu ya. Anda bisa stop kok sebetulnya. Ya, saya stop kopi, saya enggak merasa bahwa kepala saya itu pening atau apa-apa gitu, enggak. Ya, biasa. Dan saya oke, saya lakukan sampai hari ini, baru 1 bulan. Baru 1 bulan. Ya, tapi ya kalau efeknya bagus, terus ya ngapain saya ngopi ya. Seperti juga saya kayak merokok. Saya tidak merokok karena dari dulu saya remaja pun kalau saya disodori rokok sama teman-teman saya hanya sedot sekali. Saya enggak merasa, oh nggak enak gini kok, ngapain gitu loh. Ya toh. Itu bagi saya loh ya. Bagi saya ya. Tapi bagi Anda misalnya enjoy smoking ya, go on, tapi ya itu kan bahaya untuk paru-paru. Oke? Ya, itulah. Jadi saya berhenti mengopi. Saya berhenti kopi untuk ke depan lebih sehat bagi saya sendiri. Jasmani dan rohani. Ya. Saya bisa juga waktu itu bagaimana kalau tidur itu kadang-kadang malam-malam ini ya kurang tanek lah istilahnya, gelisah-gelisah ya. Mungkin itu disebabkan oleh kopi, tapi sekarang ya saya rasakan sebulan terakhir ini, 3 minggu terakhir inilah, bangun pagi-pagi langsung kayak sehat gitu, kayak nggak sabar untuk melakukan tugas begitu ya. Jadi udah waspada duluan begitu loh. Entah karena tidurnya lebih enak atau gimana ya. Jadi sudah bangun kayak, are you ready? Are you ready? Nah, itu yang kita cari kan ya. Itu yang selalu kita cari gitu. Jadi jangan bangun terus letoy-letoy ya. Oke. Ya, sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Ini episode santai, casual ya, kita bicara tentang kehidupan kita sehari-hari ya.
berhubungan dengan cycling, iya pasti. Ya, sampai ketemu di event main sepeda Malang Century Ride 30 November nanti. Terima kasih.